Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini dan tidak kurang satu apapun juga ya. Nah, ini saat ini sudah hari ke-9 puasa ya. Dan buat teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa di kesempatan kali ini, semoga tetap sampai selesai nanti ya di akhir bulan puasanya. Nah, kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk ya. Dan ya, kemarin sih saya minta softwarenya belum dikasih sampai saya review barang ini ya teman-teman ya. Sampai saya mau review barang ini, softwarenya belum ada. Dan mungkin ya karena dilihat menu-menunya sudah lengkap di sini. Mungkin ya karena mungkin menunya untuk kasih nama dan semacam sudah lengkap. Padahal bukan itu yang kita mau ya sebenarnya. Kalau software itu biasanya kalau di radionya itu bisa disetting manual, belum tentu bisa disetting crossband teman-teman. Paling hanya duplex, crossband nggak bisa, kecuali dia punya offsetnya 3 digit. Rata-rata offsetnya 2 digit sehingga tidak bisa setting crossband. Nah, itu yang kita butuhkan adalah software untuk komputer, tapi ternyata kita nggak dikasih untuk yang dari Worton ini. Oke, tapi tetap kita review teman-teman ya. Tetap kita review seperti apa. Nah, ini adalah produk baru Worton ya. Mereknya Worton, WORTON, Worton. Tipenya WR99. Nah, ini tulisannya seperti ini teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Worton, nah seperti itu. Ini tulisannya 10 watt, tapi nanti akan kita tes apakah 10 watt beneran apa masih di bawah 10 watt ya. Kita punya standar 10 watt itu adalah di frekuensi center ya. Jadi kalau frekuensi centernya di VAP 145, kalau di UHF kita di 435 MHz begitu teman-teman. Jadi kalau di senternya itu bisa 10 watt ya berarti 10 watt. Kalau kadang-kadang kan ada yang 10 watt tapi di atas. Ya untuk apa di atas? Kita kan biasa makainya di tengah-tengah ya, mungkin di komersial atau di amatir atau di rapi ya. Seperti itu. Nah, itu dia masalahnya. Karena banyak pemakainya, usernya itu di situ. Nah, kalau kita setting 10 wattnya di atas kan percuma ya teman-teman, karena penggunanya bukan di frekuensi yang di atas itu ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman untuk mereview produk ini. Nggak perlu lama karena mungkin teman-teman juga penasaran ya. Ini Worton WR99 ini seperti apa radionya ya, modelnya gimana, kemudian fasilitasnya seperti apa aja, dia apakah resipnya RX-nya bagus, apa TX-nya seperti apa, antenanya seperti apa. Mari kita review sama-sama di bulan puasa ini sambil kita menunggu buka puasa. Ya bisa nonton dulu review saya sampai akhir nanti bisa buka puasa gitu ya. Atau mungkin kalau nontonnya pas sebelum sahur ya bisa ditonton sebelum sahur gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai reviewnya Worton WR99. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia produknya. Worton WR99 ya, yang ada di depan kita ini. Dosnya seperti ini teman ya, dosnya seperti ini. Di sini ada tulisannya IPX6 waterproof. Di sini tulisannya waterproof sport radio. Nah di sini tulisannya Worton WR99 10 watt. Oke, ini tidak ada, gitu aja. Kita buka aja ya. Kita unboxing. Nah, seperti biasa di sini ada buku apa ya? Manual ya. Tapi kayaknya ya hanya sederhana aja gitu ya. Di sini spesifikasinya ada nggak? Coba kita lihat ya. Biasanya sih kalau radio yang oke itu ada spesifikasinya ya. Kita coba lihat teman-teman, apakah ada spesifikasi di sini. Saya buka-buka, nggak ada teman-teman ya. Spesifikasinya nggak ada ini.
Ya, kayaknya tidak ada spesifikasinya ya. Sampai di belakang nggak ada teman-teman. Ini hanya cara-caranya ya. Caranya atau keterangan ya. Nah, ini cara atau keterangan aja. Untuk spesifikasi nggak ada di sini. Oke, nggak masalah, kita buka aja. Nah, ini dia radionya Worton ya. Nah, ini bagus ya, ada silikanya untuk supaya nggak lembab ya. Ini dia Worton WR99. Nah, di sini tulisannya spot radio ya. Sini waterproof IP6TX. Nah, di sini tulisannya WR99 ya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini warnanya hitam. Di atas seperti ini. Oke, kita buka aja. Dalamnya apa aja? Dapat baterai. Nah, ini dia dapat baterai. Kita buka baterainya berapa? Nah, di sini ada baterai 7,4 volt 5000 mAh, 22,2 watt hour. Ya, lumayan sih, besar ya. Tapi apakah seperti itu 5000? Nanti kita cek aja. Kekuatannya nanti setelah kita gunakan sehari-hari. Kemudian di sini ada adapternya 12 volt 500 mAh, setengah ampere. Kemudian ada desktopnya, input DC 12 volt. Kemudian ada bell clipnya, ada talinya. Nah, terus ada antena di sini teman. Jadi yang kita keluarkan ya antenanya, nanti yang lain kita singkirkan dulu. Nah, antenanya seperti ini, tertulis 136, 174, 400 sampai 480. Ya, ini dual band teman-teman ya. Oke, kita taruh aja dulu semuanya di sini. Kita singkirkan dulu dosnya ya. Kita singkirkan dulu dan kita mulai lihat radionya ya. Oke, teman-teman, jadi seperti ini penampakan awal sebuah Worton WR99 ya. Nah, dengan baterai yang cukup besar, nah ini sebenarnya cukup bagus ya kalau baterainya benar-benar besar 5000 ya. Tapi apakah 5000 ya nanti kita coba lihat. Karena rata-rata sih seperti ini ya 3600, 3800 sekitar itu ya. Tapi ya nggak tahu ya. Kita tekan aja, masukinnya dari bawah ya. Ini dari bawah masukinnya. Ini ada lubangnya untuk lock ya. Masukin terus kita tekan aja. Dia langsung ngancing. Kemudian antenanya dia menggunakan SMA female ya, antenanya SMA female. Di sini dia elastis ya, pecut ya sistemnya, antena pecut. Kita pasang aja antenanya dulu. Oke, seperti ini. Cukup bagus ya sebenarnya, dari bodinya, dari modelnya ini beda dengan yang lain ya. Jadi ini Worton baru saya lihat untuk modelnya seperti ini ya. Oke, kita lihat dari sisi sebelah kiri teman-teman, ini ada tombol PTT. Ada 2 tombol shortcut di bawah PTT. Jadi PTT-nya hanya 1 dan ini sudah plastik teman-teman, PTT-nya bagus ya. Artinya karena ini sering dipencet jadi harus seperti ini ya supaya kuat ya. Kalau yang seperti begini ya nanti dia akan getas atau rusak ya, pecah gitu ya, atau rompol. Nah, untuk di sebelah kanan dia di sini di baut ya teman-teman. Di baut, jadi kalau bukanya harus ini ya, dibuka ya. Kalau ini buka pakai peniti seperti ini, bisa pakai obeng sebenarnya sih. Kalau ada obeng ya. Ini kebetulan di sini belum disiapin ya teman. Jadi saya buka dulu pakai ini aja, nggak apa-apa. Yang penting bisa kebuka. Nah, ini kita buka dulu teman-teman. Tapi jangan dipaksa kalau penitinya nggak kuat, karena kadang-kadang kalau ininya kenceng ya, itu bisa bengkok penitinya, nggak kuat. Jadi Anda pakai obeng ya, obeng minus. Kita lihat isinya apa ya, maksudnya jacknya seperti apa. Karena jacknya itu saya penasaran apakah seperti Wacom atau apa, karena di sini seperti Wacom depannya, itu tampak depannya ini layarnya ya. Tapi kalau dihidupin nanti seperti apa nanti kita lihat. Kita buka aja dulu.
Nah, ini sudah kebuka. Nah, karena dia waterproof, ini ada karetnya teman-teman, ini karet, jadi harus benar-benar rapat ya, karena lubang dikit aja, sedikit aja masuk air udah bermasalah ya. Nah, kalau dilihat dari jacknya, itu dia pakai jacknya seperti Baofeng teman-teman ya, jadi bukan seperti Wirecom, beda ya, tidak seperti Wirecom, dia seperti Baofeng itu ya untuk jacknya. Jadi untuk jack apa namanya programnya, kabel programnya itu seperti punya Baofeng. Nah, ini memang harus kenceng kalau kita kancingin ini ya, kita ngancingin tutupnya ini itu harus kenceng teman-teman, karena di sini sumber masalahnya kalau waterproof ya, jadi bisa masuk air lewat sini. Tadi ada karetnya ya. Oke, untuk tombol-tombolnya seperti ini, seperti biasa ya. Menu di sebelah kiri, kemudian tombol up down, kemudian exit dan PFO memory di tombol sebelah paling kanan ya. Kemudian 1, 2, 3, kemudian tanda bintang AB ya di ini yang sebelah kanan, kemudian di bawah lagi 2, 1, 4, 5, 6, 0, kemudian 7, 8, 9 crash ya. Oke, kita hidupin aja teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah penasaran seperti apa ini ya. Dan untuk tombolnya sih ya sama dengan yang lainnya, seperti Wirecom juga seperti itu. Tombolnya tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras, standar ya. Kita hidupkan. Nah, cuman bunyinya welcome gitu aja ya teman-teman ya. Nah, di sini dual band, dia udah berwarna teman-teman, dia sudah berwarna. Kemudian menunya apa saja ya, coba kita lihat menunya apa saja untuk dari Wharton WR99 ini ya. Kita coba lihat menunya. Nah, di sini ada step, mungkin stepnya standar ya. Nah, ini ada 2,5, 5, paling tinggi dia di 50 ya. Oke, kita pakai 5,0 aja standar. Text power di sini hanya ada dua, high dan low. Kemudian scan mode ini ada CO, SE, 2, kemudian fog gain, bisa di setel kalau mau pakai Fox. Kemudian di sini adalah receive tune ya, RT, KT, DKT ya, ini receive tune. Kemudian transmit tune, TKT, DKT. Biasanya teman-teman, kalau kan ada yang CTSS, DCSS. Nah, kalau di sini hanya seperti ini teman-teman. Jadi sama aja. Jadi Anda kalau misalnya tune-nya untuk transmit, jadi kalau kita masuk di repeater kan biasanya tune-nya tune transmit ya. Jarang pakai tune receive. Bisa juga ada tune receive tapi jarang. Tapi kebanyakan tune transmit. Jadi kita pakai yang di bawah, yang ini. Jadi nggak masalah apakah itu DCS apa CTSS, kita pilih aja dulu. Misalnya kita on-kan-nya mana ini, mungkin bintangnya. Nah, ini on-kan-nya pakai tanda bintang ini ya teman-teman, di bawah exit dan VFO ini ada tombol bintang atau AB ya. Nah, ini untuk merubah ya. Nah, ini kalau 6,7 Hz ini kan berarti dia CTSS. Kalau kita tekan lagi sekali, nah ini dia pindah ke DCS. Tekan lagi sekali, nah ini dia satunya lagi apa ya selain DCS itu. Kemudian tekan lagi off. Jadi menunya pindahnya ke situ teman-teman ya. Misalnya DCS atau CTSS ini. Jadi yang tadi langsung 67 itu adalah CTSS ya. Seperti itu. Nah, kita exit aja. Kemudian TDR ini adalah dual standby teman-teman ya. Kalau kita hidupin ini on, ini ada tanda gerigi di atas 2 itu ya. Ada tanda seperti itu ya. Seperti itu kelihatan ya, 2 di atas itu. Nah, itu adalah dual standby aktif ya. SD ini shift ya. Shift itu ada plus minusnya, offsetnya nanti ya. Apakah plus atau minus. Kemudian WN ini wide narrow dari sebuah bandwidth receive maupun TX-nya. Kemudian square ini untuk kepekaan receive-nya. Jadi makin kecil nilainya makin peka. Jadi kita biasanya kalau udah nggak bisa dengar kita buat 0 ya.
Kemudian beep itu seperti ini ya. Nah, itu beep ya, bunyi tombol-tombol ini. Kemudian scramble ini kalau kita aktifkan berarti hanya orang tertentu yang bisa mendengarkannya. Di Kitty Hop ini kita nggak hidupin ya, saya belum tahu apa ya di Kitty Hop, saya belum tahu. Kemudian language ini kita pakai English. Kemudian TOT kita off, bisa juga 30, 40 terserah Anda ya untuk mengingatkan waktu transmit time-nya. Kemudian Vesilog kita off juga. Kemudian power save ini on untuk menghemat baterai ya. Kemudian STE kita on. Kemudian voice. Nah, ini voice tadi kan confirm, kemudian power on. Nah, itu kita matikan aja, nggak usah ada suara ya. Reboot ya. Kemudian offset ya itu tadi. Nah, ini yang saya bilang ya. Kalau nggak pakai software ya, kalau manual di HT, kalau di sini hanya 2 digit, ini nggak bisa kita install atau kita input frekuensi crossband. Misalnya kita receive-nya di VHF, transmitnya di UHF nggak bisa. Kita receive-nya di UHF, transmitnya di VHF nggak bisa, teman-teman. Jadi seperti itu. Ini hanya satu band aja, VHF saja, UHF saja, karena hanya dua digit seperti itu. Nah, ini yang saya bilang banyak produk-produk yang saya minta softwarenya nggak dikasih, atau memang nggak ada, mereka nggak tahu ya. Jadi sebenarnya harusnya mereka tahu dan itu bisa dimintakan softwarenya supaya konsumen juga bisa memanfaatkan radio ini secara maksimal seperti itu. Jadi terus terang aja ini kalau untuk satu radio nggak bisa dipakai untuk komunikasi satelit karena dia nggak bisa crossband, teman-teman. Oke. Dan mungkin ada repeater yang crossband ini nggak bisa dipakai gitu ya. Radio ini bisa dipakai tapi dia harus dual standby, tapi ribet ya teman-teman. Ribet dual standby ini kadang-kadang dia pindah, kita pencet salah gitu ya. Nah, itu bedanya. Kalau crossband otomatis receive sama transmitnya dia satu memori, tapi dia akan berbeda. Ketika receive, transmit ya pindah ke frekuensi transmitnya seperti itu. Itu kalau memori crossbandnya. Beda sama dual standby. Dual standby berarti 2 memori yang dipakai. Oke, Roger ini bisa di awal ya, atau ini di awal before transmit, EOT, after transmit ya, end of transmit maksud saya. Jadi setelah selesai transmit dia bunyi. Kemudian both ini dua-duanya, jadi awal bunyi, akhir juga bunyi gitu ya. Nah, tapi saya nggak usah pakai karena ya mengganggu teman-teman, biasanya katanya gitu mengganggu, jadi nggak usah pakai. Nah, karena dia bisa di save secara manual, di sini ada channel name, ada name edit, kemudian RX LCD. Nah, ini kalau kita matikan ya mati, ini layarnya nggak bisa hidup ya. Tag LCD, kemudian autolock kita nggak usah hidupin ya. Autolock itu kita manual saja. Kemudian backlight. Nah, backlight karena kita mau review, kita panjangin ya 30 detik. Jadi supaya layarnya nggak langsung mati. Fox delay kalau kita pakai Fox. Sebenarnya Fox delay itu singkat aja 0,5. Tapi kita kan nggak hidupin Foxnya tadi ya. Warning type. Nah, warning type itu TX plus alarm. Kalau kita TX alarm bunyi dia TX ya. Jadi warning supaya nggak ya pakai alarm aja, nggak usah TX. Nanti pada saat kita ini hidup dia TX sendiri ya. TX cell itu edit ya teman-teman. Oke, nggak usah dirubah. Kemudian FM RX on. Jadi kalau kita matikan kita nggak bisa RX FM ya. Store channel. Nah, ini kalau kita mau nyimpen ya teman-teman. Kalau kita mau nyimpen kita pencet store channel. Delete channel. Kemudian ini fungsinya ada PF1 itu ya, ini tombol 1, shortcut 1, shortcut 2. Nah, PF1 itu apa aja? Ini sekarang yang short, kalau pencet cepet gitu ya, yang di atas itu dia fungsi sebagai radio. Kalau yang long, kalau kita pencet lama, tekan lama dia monitor, jadi noise ya, square-nya kebuka. Kemudian PF short, ini yang bawah yang 2, PF2 short,
Ini weather, jadi weather station. Kemudian PF long. Nah ini nggak ada teman-teman, jadi belum diisi, cuma monitor lagi ya. Jadi ini cuma sedikit pilihannya sebenarnya ya, nggak banyak, sedikit ya. Kalau gitu kita rubah jadi scan aja teman-teman ya. Kalau long itu scan gitu untuk nyecan. Oke, terus ke bawah lagi habis ya. Itu terakhir tuh PF too long. Oke, apakah ini ada fungsi scan-nya? Ada teman-teman ya, saya lupa di sebelah mana ya. Kita coba pencet aja, antara raba-raba aja ini, antara crash sama bintang, mana yang jadi scan-nya. Tekan lama, nah ada fungsi scan. Mungkin kalau VHF UHF-nya dia otomatis apa enggak ya? Mungkin otomatis. Kita akan coba aja. Ini saya akan transmit ya teman-teman. Cari radio dulu ya. Kita akan transmit di, ya dia akan scan nanti ya, kita coba. Oke, saya coba transmit. Ya, dia bisa ya di 436. Salah sebenarnya. Saya coba ulang ya. Nah, kita coba ulang ya teman-teman, scan. Saya coba mancar yang AU91 ini. Apakah dia bisa scan ya? Nah, bisa teman-teman, agak jauh. Bisa ya. Tapi tune-nya belum ke receive ya. Ntar. Tune-nya belum kebaca. Tune-nya nggak kebaca teman-teman. Dia nggak bisa baca tune-nya ya. Oke, kita ulang lagi. Saya coba ulang lagi. Apakah bisa baca tune? Kita coba scan lagi. Mudah-mudahan mic-nya nggak keganggu nih ya. Mic-nya saya ngomong ini nggak keseplet ya. Oh ya. Jadi dia nggak bisa baca tune teman-teman sini. Tune nggak bisa baca. Hanya scan biasa ya. Oke, kita akan coba. Saya akan coba yang VHF. Apakah bisa yang VHF? Kita coba ya. Sebentar, saya coba di ISS ya. Oke, kita coba. Kita coba teman-teman, apakah bisa? Ya, VHF nggak bisa teman-teman ya. VHF nggak bisa di scan, dia tetap jadi berubahnya malah di UHF ya. Nah ini, apakah ada shortcut untuk merubah? Nggak ada. Jadi biasanya kalau mau rubah ke VHF UHF itu ada, ini nggak ada. Jadi dia hanya scan UHF dan itu ternyata nggak bisa nyekan tune ya. Tune-nya nggak bisa teman-teman. Oke, kita tinggalkan. Sekarang kita akan coba untuk radionya seperti apa. Kita coba tekan dulu sekali. Tidak sedikit dari mereka merupakan generasi yang memiliki talenta besar dan suara emas bila dikembangkan dan diberikan dukungan dari Bapak Asuh atau sponsor. Pengurus Dewan Kesenian Daerah Palangkaraya, Birong Hadi Saputra, memiliki rencana besar. Oke, kalau untuk radionya enak sih suaranya, lumayan bagus teman-teman ya untuk radionya. Kemudian di sini juga bisa air band, langsung dia berubah fungsi jadi AM di sini. Kita akan coba tes. Oh, kenapa pindah di situ lagi ke bawah? Belum saya setting ya. Kita coba air band ya, teman-teman ya. Nah, ini langsung aja. Kita coba. Air band. Mudah-mudahan bunyi ya.
Ya, sambil nunggu, ini kita langsung aja sambil nunggu. Kita kan lagi nyoba resip ya teman-teman. Kita langsung coba resip, kepekaan resipnya seperti apa. Ini airband udah standby. Sekarang saya mau resip seismograph ya. Apakah radio ini peka resipnya? Kita coba. Ini nggak bunyi. Kita buka squelnya. Nah, ini kita buka squelnya. Oke, lumayan. Bisa ngeresip meskipun tidak terlalu peka, tapi bisa teman-teman ya. Artinya nggak budek amat ya. Bisa ngeresip teman-teman, ini bisa ngeresip. Masih bisa ngeresip meskipun lemah, tapi bisa. Nah, tadi airband sempat bunyi ya. Airband tadi sempat bunyi teman-teman. Dan memang ini memang bisa ngeresip airband, nggak ada masalah gitu ya. Oke, kita coba aja di Adi Sucipto Weather ya. Dia harusnya bunyi nih. Apakah harus squelnya dibuka? Kita buka squelnya ya. Bisa ya teman-teman. Suaranya bagus ya airbandnya, nggak masalah. Cuman ini agak keseplet keseplet dari sinyal lain ya. Mungkin kalau saya pakai antena di dalam ya agak panjang. Kita coba pakai NH31. Ya bisa teman-teman, cuman agak tertutup tempatnya ini, jadi kurang maksimal. Tapi lumayan lah suaranya kalau saya dengarkan tadi pas ngerisip ya. Untuk airband lumayan. Nah, apakah kalau dengan antena ini kita bisa resip seismograph di dalam ruangan ini? Apakah dengan antena bawaannya bisa? Kita coba. Ini sudah dengan NH31 nggak bisa tadi bawaannya, coba ya. Apakah bisa ngeresip? Teman-teman, kita coba tes di dalam ruangan ini ya. Oke, bisa teman-teman, dengan squel ditutup bisa. Oke, nice, lumayan. Oke, dengan antena bawaan oke. Nah, sekarang kita mau coba untuk modulasi dari radio ini. Kita tes. Teman, kita akan coba untuk ngetes suaranya ya. Saya bandingkan dengan Eracom RC 68 ya. Jadi untuk WR99 Wharton kita bandingkan dengan Eracom ini seperti apa suaranya. Kita coba untuk yang ini dulu ya, Wharton dulu ya. Mudah-mudahan mic-nya gak kesebelat ya. Mic-nya kita deketin dulu dengan receiver. Ya. 1 2 3 321 Wharton WR99. 1 2 3 321 Eracom RC68 Wharton 99 Eracom RC68 Wharton 99. Oke teman-teman, jadi suaranya sama kencangnya antara RC68 dengan Wharton 99. Ini WR99, cuman agak treble untuk yang ini ya,
Untuk yang Eracom agak lebih bening sedikit ya, tipis banget, tapi ya itu kembali kepada teman-teman semua untuk mendengarkannya nanti pakai headphone ya, pakai headphone, kalau langsung nggak kedengaran. Oke, setelah kita tes audionya, kita coba untuk ngetes antenanya ya, antena dari radio ini seperti apa. Antenanya dari Worton, apakah worth it apa enggak antenanya ini digunakan? Mari kita tes sama-sama. Oke teman-teman, ini sudah siap ya analisernya. Kita pasang antenanya. Oke, sekarang kita coba untuk di VHF terlebih dahulu. Start di 140. Stopnya di 174 MHz. Kita coba lihat di mana dia bekerja. Oh, ada teman-teman ya, ternyata ada di Orari ini ya, ternyata di 144 sampai di 149. Jadi frekuensi amatir radio di Orari ini bisa ya. Oke. Sekarang kita coba di UHF-nya 400 MHz sampai stopnya di 480 MHz. Kita lihat seperti apa. Oke, untuk UHF-nya, ini kalau saya pegang sama aja, nggak dipegang juga sama aja teman-teman. Jadi untuk di UHF-nya itu kurang ya teman-teman ya. Ya di 400 1,9. Setelah itu ya naik 1,7 ya. Bisa di 403 ya, 400-an ya. Tapi udah tinggi ya. Antenanya hanya bisa kerja di VHF, di UHF kurang maksimal teman-teman ya. Untuk Worton ini kalau Anda beli ya, Anda ganti aja lah pakai yang RH77B atau Anda pakai punyanya UV17L, itu udah nggak masalah ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba powernya berapa, keluar power output dari radio Worton WR99. Coba hidupin ya, hidupin dulu untuk SWR-nya. Oke, SWR-nya sudah standby. Kita ke power, naik di atas ini. Kita hidupin radionya. Sekarang kita di UHF terlebih dahulu. Kita di frekuensi 145. Kita cek low-nya, L ini low ya. Kita coba lihat. Low-nya 3,2. Kita coba high power. High power sudah high ya. Kita coba high-nya 9 watt. Sekarang kita coba UHF-nya. UHF-nya, kemudian powernya kita low dulu. Low di UHF berapa? 2,9, beda tipis sama VHF tadi. Sekarang kita coba high-nya. Kita coba high-nya di VHF berapa? Dia hanya start, kita coba ya. Oh ya, dia di 7 watt lah. 7 watt. Oke, 7 watt teman-teman ya. Ini berubah-berubah ini, nggak tahu kenapa ini. Nah, naik lagi 8 watt. Jadi di VHF tadi 9 watt ya, di UHF ya antara 7, berapa sampai 8 watt ya. Kita coba ulangi lagi VHF-nya. Ya itu teman-teman, nggak stabil ini radionya ya, wattnya. Nah tadi 9 watt, ini udah langsung turun lagi ya, di 8,7, di VHF-nya 8,7 nih. Apakah kendor, kita kencengin, masih tetap 8,7 di VHF. Kita coba di UHF-nya lagi.
Ya 7,7, 7,8. Coba lagi di VHF. Kita coba sampai benar-benar standby stabil ya. Ya 8,8 lah, 8,7, 8,8 VHF, UHF-nya 7,7, 7,8 UHF-nya. Jadi nggak sampai 10 watt teman-teman ya, nggak sampai 10 watt. Kalau saya naikin frekuensinya bisa sampai 10 watt, tapi bukan itu maksudnya. Kita itu standar yang kita cari di center ya. Seperti yang lainnya kita ukur 10 watt ya 10 watt ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini meskipun tulisannya 10 watt, ini enggak 10 watt teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir setelah kita cek semuanya ya, power sudah, kemudian modulasi sudah, receive sudah, terus nah cara programnya ini yang belum ya. Oke. Kita coba untuk membuat cara masukin memori dari radio Wharton. Oke teman-teman. Yang pertama kita masukkan adalah frekuensi dari receive-nya sebuah repeater. Kita coba aja di sini repeater yang hidup ini ya. Oke, kita sudah coba di sini. Ini receive-nya sudah. Kita sekarang cari shift-nya. Nah ini shift-nya minus atau plus. Ini kita minus ya. Kemudian kita ini sudah benar minus ya, minus. Kemudian kita cari offsetnya. Offset mana offsetnya? Entar. Nah ini offset. Sini tulis 5000. 5000. Oke. Offset sudah. Minusnya kok nggak keluar ya. Kita coba rubah lagi. Shift-nya mungkin kalau offset udah isi, shift-nya mungkin baru bisa berubah. Oh, tanda minusnya memang nggak kelihatan di sini tontonnya. Di mana tertulisnya? Nggak ada ya. Nggak ada tanda minusnya di sini. Tapi kalau dipencet dia berubah tuh. Oke. Kita coba. Ntar teman-teman, ini angka 5-nya enggak. Nah ini jalannya, kita coba pencet. Dia nggak ada tanda minus, tapi kalau dipencet bergerak offsetnya. Oke, sekarang tune-nya, karena ini belum pasang tune, jadi repeaternya belum bisa berfungsi ya. Nah ini tune-nya kita hidupkan seperti tadi, tanda bintang ini. Nah, cari tune-nya standar ya ini. Oke, menu exit. Nah sekarang saya pindah dulu ini karena mengganggu, ini frekuensinya dia bunyi-bunyi terus ya. Nah kita naik dulu. Nah kita coba ya teman-teman ya. Kita coba mancar. Ini tune-nya udah ada nih harusnya. Loh, bentar. Ini tune sudah masuk teman-teman ya. Tune udah masuk. Di sini nggak ada indikator tune juga ya. Jadi saya bingung radio ini. Nggak ada indikator radio, nggak ada indikator tune, nggak ada indikator minus dari offsetnya, plus atau minus. Jadi ya ini yang perlu di programnya diperbaiki, mungkin supaya user itu tahu ya. Ini sekarang kita repeaternya itu di posisi shift-nya itu dia minus atau plus gitu ya. Ini saya coba take side power ya, untuk bisa buka ke sini. Nggak mau buka teman-teman ya. Oke, kita coba yang lain.
bisa nge-receive. Kemudian saya shift-nya yang saya rubah. Shift-nya sama, offset-nya yang saya rubah. Ini kita rubah di 400. Oke. Nanti di sini teman. Dia nanti di sini masuknya, apakah bisa masuk apa enggak, nanti kita coba. Oke teman-teman, meskipun kita nggak sempat nyoba, tapi saya tadi sempat TX bisa masuk ya, cuman saya nggak record ya teman-teman ya, karena posisinya bukan di depan kamera, posisinya agak jauh sedikit dari kamera, dan repeater yang PAF tadi memang mati ya teman-teman, jadi nggak bisa komunikasi kita, nggak bisa nyoba ya, tapi yang ini bisa hidup. Jadi seperti itu, artinya kelemahan dari radio ini itu nggak ada offset minus dan plus kemudian tanda tune, nggak ada ya. Jadi ya kita nggak bisa melihat apakah ini repeaternya sekarang posisinya dia minus atau plus, kita nggak tahu. Nah itu dia. Jadi kalau mungkin Anda pengguna baru, ya ini akan membingungkan. Tapi kalau Anda pengguna yang sudah lama biasa menggunakan radio, maka ini nggak ada masalah ya. Cuman itu tadi. Jadi ini setelah kita coba misalnya tadi ya, ini kan sudah masuk di memori ya. Bukan masuk di memori, udah kita set dupleknya. Udah kita set ya di situ. Nah, sekarang caranya nyimpen adalah kita pencet menu. Kemudian kita cari channel ya. Store channel. Nah kalau ada tulisannya CH ini berarti dia masih HD, sudah ada isinya. Nah ini yang belum ada isinya, dia nggak ada tulisan channel, ini nggak ada isinya. Kalau yang ada tulisannya channel berarti dia ada isinya. Nah ini caranya kita hapus dulu teman-teman ya. Sekarang saya mau delete channel dulu. Saya akan delete channel 01 tadi ya, biar dia nggak ada tulisan CH nya. Oke sudah delete. Sekarang kita pindah ke store channel, kita cari 01, dia akan tidak ada tulisan CH-nya. Nah bener kan, nggak ada. Setelah itu kita pencet menu. Nah ini udah kesimpan teman-teman. Ini ke channel 1, kita coba memori, pencet ini, udah masuk. Jadi memori 2, memori 1 ini ya. Nah setelah sudah masuk di memori, sekarang kita mau edit name ya, kasih nama teman-teman ya, kasih nama. Nah ini name edit. Nah ini kita coba nulis. Nah nulisnya seperti apa, nah kita sama-sama cek ya. Nah ini ternyata naik turun ini misalnya. Nah ini terus gesernya pakai, oh ya kemungkinan ini gesernya. Nah ini baliknya yang tanda pagar, geser ke kanannya pakai yang tanda bintang ya. Oke, naik turun untuk milih huruf seperti itu teman-teman ya. Ini saya coba tulis saja, aduh huruf A, mana cari huruf A. Nah ini kemudian geser lagi tanda bintang. Nah seperti itu ya teman-teman, tanda bintang. Kita geser lagi bintang ya, seperti itu. Sebenarnya gampang banget ya untuk memprogram ini, tapi ya perlu waktu karena Anda harus nyari hurufnya dengan tombol seperti ini, karena tidak ada tombol shortcut yang langsung ya. Oke, setelah selesai kita tulis aja gitu Pak D, kemudian kita menu. Ini udah tersimpan teman-teman, dan ini kan belum ada nama ya. Kita ke menu kemudian channel name.
kita on kan, kita keluar exit. Nah, dia sudah ada tulisannya Pak D di situ. Oke, gampang ya teman-teman ya. Caranya seperti itu, gampang sekali. Jadi kita bisa rubah ya. Nah, kekurangannya adalah ketika kita sudah ngasih nama, ini kekurangannya ya. Tuh, nggak ada bar signal. Tapi kalau kita, oh ada teman-teman ternyata. Berarti tadi sinyalnya kecil ya. Oh ya, ada teman-teman ternyata ya. Ada bar sinyal. Tapi di sini sinyal lemah sama sinyal kuat. Itu nggak pengaruh teman-teman ya. Jadi saya geser gitu kan noise nih. Masih full. Ini bersih juga full. Artinya indikator sinyalnya nggak berfungsi dengan sempurna, sehingga kita nggak tahu kekuatan sinyal ini kalau kita mau cari ya, ini stationnya di mana itu nggak bisa dengan radio ini, karena sinyalnya lemah ya full, sinyalnya kuat ya full juga sama. Jadi begitu receive langsung full gini. Jadi ini sebenarnya bukan indikator untuk kekuatan sinyal, tapi hanya seperti lampu ini hidup gitu ya. Jadi ini hidup berarti ini juga full hijau gitu ya, seperti itu. Itu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan buat Anda semua mengenai Worton WR99 ya. Jadi kalau mau dibilang worth it apa enggak, ya itu tergantung Anda semua teman-teman ya. Karena tadi saya sudah sebutkan ini dia tertulis 10 watt tapi ternyata hanya 8 watt. Kemudian di sini indikatornya di layar ini kurang sempurna ya teman-teman, tidak ada indikator minus, plus, kemudian indikator tune tidak ada di sini. Kemudian tidak bisa memori crossband karena nggak ada softwarenya. Kemudian RSA-nya untuk bar signalnya ini dia tidak menunjukkan kekuatan sinyal, tapi dia hanya menunjukkan sinyal on gitu ya. Jadi seperti lampu ini, begitu ada sinyal dia langsung full, ada sinyal full gitu ya. Tapi yang jelas masih bisa digunakan teman-teman ya, masih bisa digunakan. Dan ini saya belum tahu apakah harmoniknya besar apa enggak. Kita nanti akan coba tes di satelit ya. Kalau dia bisa dipakai komunikasi berarti oke. Kalau nggak bisa ya udah, ini paling dipakai untuk Anda komunikasi biasa aja ya teman-teman ya. Karena audionya juga lumayan sih, nggak ada masalah. Di samping kekurangannya itu audionya juga bagus ya, audionya oke, audio mic-nya. Kemudian untuk receive radio FM-nya juga bagus, cuman volumenya memang kurang kenceng, tapi suaranya oke. Kalau dari tampilan juga saya kira sih lumayan teman-teman ya, beda dengan yang lain. Jadi Anda bawa radio ini juga nggak ada masalah, terlihat bagus ya teman-teman. Nah seperti itu aja untuk komentar saya untuk sebuah radio dari Worton ya. Dan ini harganya kurang lebih 600 sampai 700 ribuan ya, 600 sampai 700 ribuan. Tinggal Anda apakah ini sesuai dengan rebutan Anda ya, itu berarti bisa Anda miliki. Kalau enggak ya mungkin ya ini hanya bisa sebagai informasi untuk Anda mengetahui sebuah radio merek Worton WR99 ya teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat sehingga Anda bisa menentukan memilih sebuah produk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda teman-teman ya. Jadi kalau ini apakah ini mau waterproof dicelupin hidup apa enggak ya, itu belum kita tes teman-teman ya. Tapi di sini tulisannya IP68 ya. Seharusnya kalau dia ada berani nulis seperti itu, dia waterproof beneran teman-teman ya. Cuman saya belum cek sekitar ininya, saya belum tes. Tapi yang jelas saya nggak berani nyelupin. Tunggu dulu karena saya mau tes di satelit dulu. Setelah itu baru kita tes teman-teman ya, celupin. Oke, teman-teman, itu dia review kita mengenai Worton WR99 ya, yang udah kita review. Dan ya
mungkin ini adalah sebuah radio yang bisa menjadi pilihan teman-teman jika memang dibutuhkan ya. Dan kalau kelebihannya tadi udah saya sebutin, bahwa untuk audio mic-nya bagus, kemudian resipnya ya lumayan, maksudnya tidak terlalu budak tapi juga tidak peka. Dia di bawah middle dikit ya, di bawah tengah-tengah dikit. Kemudian untuk antenanya ini bekerja di VHF di amatir di Orari ya. Jadi kalau Anda mau di komersial atau mau di bawah di rapi nggak bisa teman-teman ya. Ini jangan Anda langsung main potong makin tinggi frekuensinya makin ke atas ya. Kemudian di UHF-nya nggak bisa teman-teman, jadi UHF nggak bisa, jadi Anda ganti aja antenanya. Dan powernya kalau menurut saya sih ya lumayan lah 8 watt, tapi kalau melihat dari speknya 8 watt sih, kalau dilihat radio seperti ini udah bagus ya, tapi wattnya agak kurang dikit ya, nggak ada masalah sih sebenarnya, karena antara VHF dan UHF-nya beda-beda tipis, dia 8 watt sama 7 watt ya. Kemudian kalau untuk yang lainnya seperti menu-menunya masih ada yang kurang. Jadi untuk yang crossband itu jadi offsetnya itu hanya 2 digit, sementara ini softwarenya nggak ada, sehingga kita nggak bisa program memori crossband, yang hanya bisa memori duplex simplex. Kemudian untuk di seputar layar ini, seputar layarnya, ketika kita input shift ataupun di offset dari sebuah repeater ataupun crossband, itu harusnya ada plus minus di sini tandanya di layar. Kemudian kalau kita pakai tune juga harus ada tanda tune di sini ya, mungkin CT ya atau apa begitu, biasanya ada tanda tune. Jadi kita tahu bahwa yang kita simpan itu udah benar, bahwa itu dia shiftnya di minus kemudian atau di plus, itu kita udah tahu ini benar. Kemudian dia udah pakai tune, kalau ada tanda tune-nya di sini, oh berarti benar karena sudah ada tune-nya. Tapi kalau ini nggak ada sama sekali teman-teman, jadi kita nggak tahu kalau kita nggak pencet, apalagi sudah dikasih nama seperti ini, kita nggak tahu ini repeaternya bekerja di shift min atau shift plus, kemudian ada tune-nya apa enggak. Nah itu dia. Jadi sebenarnya informasi yang simple itu bermanfaat bagi Anda yang baru mulai megang sebuah radio. Jadi kalau yang simple-simple itu belum ada, maka ini perlu dilengkapi. Mungkin buat Worton ini harus diperbaiki, disempurnakan lagi supaya konsumennya nggak bingung dalam menggunakan radio ini. Sekian dari saya, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bantri, bye-bye.